ditemukan di puncak gunung. Sempat heboh dikabarkan bangkai kapal Nabi Nuh berhasil ditemukan. Bangkai kapal bersejarah ini kabarnya ditemukan di atas puncak gunung Ararat, Turki. Sebenarnya kabar penemuan ini berdasarkan klaim penemuan struktur yang diduga bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat di Turki Timur pada akhir tahun 1950-an. Konon banyak para pendaki yang ingin melihat langsung artefak bangkai kapal Nabi Nuh tersebut, namun banyak yang mati mengenaskan. Sementara itu juga CIA juga sempat mengabadikan foto artefak tersebut dari citra satelit. Setelah munculnya klaim ini, berbagai penelitian pun dilakukan. Dan di awal tahun 2000, para peneliti gabungan Cina dan Turki juga melakukan penelitian dengan hasil yang cukup signifikan. Para peneliti menemukan struktur yang memiliki beberapa kompartemen, beberapa dengan kayu balok yang diyakini sebagai kandang hewan. Penelitian struktur tersebut membuat hipotesis kalau kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat semakin kuat. Dan keyakinan itu juga semakin bertambah karena di tahun-tahun itu juga sekelompok arkeolog evangelis juga menemukan pemukiman manusia yang didirikan di atas dataran 3.500 meter di sekitar struktur yang diyakini kapal Nabi Nuh. Terlepas dari di mana bahtera Nabi Nuh berlabuh, riwayat kisah kapal Nabi Nuh tercantum dalam kitab suci agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi, seluruhnya menceritakan tentang kapal Nabi Nuh. Gunung Ararat sendiri sebuah gunung berapi yang terletak agak jauh di timur laut Turki, 16 km di sebelah barat Iran dan 32 km selatan Armenia. Di dalam kisah Israiliyat diidentifikasikan gunung inilah tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh setelah air bah yang disebutkan di dalamnya. Ukuran kapal Nabi Nuh. Kapal raksasa legend Nabi Nuh yang biasa disebut The Great Noah Ark ini diperkirakan berukuran sangat besar. Kapal ini berukuran luas sekitar 2.300 meter persegi dengan panjang 1.524 meter dan lebar 272,3 meter dan tinggi 173,88 meter. Dan kapal ini juga dijelaskan mempunyai 3 lantai dan terseret arus banjir yang mencapai ketinggian 520 meter. Para peneliti memprediksi kalau kapal ini bisa memuat sekitar 3.700 mamalia, 8.600 unggas, 6.300 reptil, dan 2.500 amfibi. Selebihnya adalah manusia dari kaum yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dengan 3 lantai, lantai pertama diisi berbagai hewan peliharaan dan hewan liar. Di lantai kedua diisi untuk manusia, dan di lantai ketiga diisi untuk burung-burung. Pintu kapal juga terletak di bawah, dan kapal ini juga memiliki penutup yang tertempel di bagian atasnya. Penemuan baterai kapal. Pada beberapa penelitian yang dilakukan terhadap artefak kapal Nabi Nuh, ditemukan juga beberapa artefak baterai-baterai yang dibuat pada zaman itu. Baterai-baterai ini menunjukkan kalau pada zaman tersebut bukan zaman yang primitif, karena mereka sudah mengenal teknologi kelistrikan seperti halnya baterai. Teknologi baterai ini bisa jadi digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran selama banjir bandang yang dahsyat tersebut berlangsung. Teknik dan bahan pembuatan. Ternyata kapal Nabi Nuh bukan kapal yang primitif, seperti yang sudah jadi anggapan banyak orang. Kapal ini justru sudah menggunakan teknologi kapal yang disebut dengan Drogiustun. Teknologi ini memungkinkan kapal untuk melakukan manuver berbelok arah kiri dan kanan, sehingga kapal raksasa ini mampu menghindari hambatan di depannya saat kapal ini sedang berlayar. Selain itu juga, kapal ini ternyata punya struktur badan kapal yang sangat kokoh dan terbuat dari kayu yang sangat kuat. Lokasi pembuatan kapal dan jarak tempuh. Berdasarkan yang sudah diteliti oleh para peneliti dunia, kapal Nabi Nuh ini diperkirakan dibuat di daerah Irak sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tempat ini bernama Shurapak, yang tepatnya berada di selatan Irak. Kapal ini selanjutnya berlayar menuju Turki dan mendarat di pegunungan Ararat, Turki. Jika dihitung jarak tempuh, maka kapal Nabi Nuh ini sudah berlayar sejauh 250 km. Di luar itu, jika ditelisik dari sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal, yang para peneliti NAMI menyatakan kalau sampel fosil kayu 100% berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, bisa jadi besar kemungkinan juga Nabi Nuh dan umatnya pernah tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Tapi belum ada bukti sahih dan ilmiah yang benar-benar menunjukkan Nabi Nuh dan umatnya tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Fosil batu pemberat kapal. Di tahun 1990-an, Ron White dan Dr. David Fasold melakukan penelitian dengan menggunakan peralatan canggih seperti metal detektor dan georadar. Hasil penelitian formasi perahu itu adalah ditemukannya 4 batu berlubang masing-masing dengan berat 10 ton, yang diduga sebagai pemberat kapal agar kapal tidak oleng karena tiupan angin kencang saat berlayar. Dan menurut hasil penelitian dengan metal detektor, batuan formasi bahtera itu adalah batuan yang kayunya jadi fosil. Sedangkan hasil penelitian dengan georadar menunjukkan di bawah formasi tersebut ditemukan ruangan yang diduga adalah sebuah kamar-kamar. Tapi formasi tersebut cuma bisa ditemukan sepertiganya saja. Diduga pada waktu itu bahtera ini juga terdampar di dalam lumpur dan sebagian tubuh bahtera ini terbenam di dalam tanah. Dan karena ribuan tahun terbenam di dalam tanah, semuanya berubah menjadi batu karang. Kayu jati di Jawa. Salah satu penelitian yang berafiliasi dengan Noah Ark Ministries International atau disingkat NAMI, yaitu sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong, menyebutkan pada tahun 2010 mereka menemukan jejak kapal kuno terbesar di dunia yang berada di Gunung Ararat, Turki. Tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim menemukan bahtera Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Temuan ini juga diperkuat oleh seorang pemburu bahtera Nuh asal California bernama Profesor Raul Esperante dari Geoscience Research Institute.
Profesor Raul Esperante merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia yang bergabung dalam International Symposium of Mount Ararat dan Noah Ark di Agri, Turki. Dia mengatakan bagian bawah kapal Nuh tersebut memang kandas di Gunung Ararat. Tim peneliti NAMI menemukan bukti dan jejak baru terkait bahtera ini. Mereka berhasil mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Dari hasil laboratorium NAMI di tahun 2018 setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, mereka menyimpulkan kalau fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka sendiri sudah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara. Dan hasil penelitian mereka memastikan kalau fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh. Menurut penelitian, perahu bahtera Nabi Nuh ini diperkirakan dibuat sekitar 2465 sebelum Masehi. Hukum Archimedes di Bahtera Nuh. Dalam membuat bahtera raksasa tersebut, ternyata Nabi Nuh sudah mengetahui lebih dulu tentang konsep fisika mengenai gaya yang dikemukakan oleh Archimedes. Walaupun kapal terbuat dari kayu atau besi dengan massa jenis lebih besar daripada air, kapal ini tetap terapung. Ini disebabkan karena kapal sengaja dibuat berongga. Adanya rongga ini menyebabkan kapal jadi lebih ringan, walaupun jumlah air laut yang didesak oleh perut kapal sangat besar. Sehingga kapal berukuran raksasa ini masih bisa terapung walaupun membawa muatan yang sangat berat.